Dinasti Abbasiyah, pengaruh Persia pertama. Dengan berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah, maka dinasti Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar dari Daulah Umayyah. Pergantian Umayyah ke Abbasiyah sebagai akibat dari ketidakpuasan unsur-unsur penting dalam masyarakat terhadap khalifah-khalifah Daulah Umayyah yang sedang berkuasa. Sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah, Abu Abbas al-Saffah melakukan tindakan pembersihan terhadap keturunan Daulah Umayyah. Pertama, mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam. Ketika jamuan itu sedang berlangsung, sejumlah lebih kurang 80 orang dari Bani Umayyah itu dibunuh oleh Abu Abbas. Sejak itu dia terkenal sebagai al-Saffah, yaitu sang penumpah darah. Kedua, dia memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dengan menyebar mata-mata. Namun seorang di antaranya, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri sampai ke Spanyol, dan dia berhasil mendirikan dinasti Umayyah di daratan Eropa, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketiga, membongkar semua kuburan Khalifah Daulah Umayyah, kemudian membakarnya. Dua yang pertama dilakukan Khalifah al-Saffah dalam rangka menghabisi semua akar tunjang pengaruh keluarga Bani Umayyah agar tidak mengganggu pemerintahan dinasti Abbasiyah di kemudian hari. Sedangkan satu yang terakhir karena dendamnya kepada para khalifah dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah berkembang dimulai dari khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Dia diangkat menjadi khalifah setelah saudaranya Abu Abbas al-Saffah meninggal dunia pada tahun 754 Masehi. Al-Mansur dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, disiplin, kuat beribadah, dan sederhana. Maka tidak mengherankan bila dikatakan ketika dia memikul jabatan khalifah, kekuasaan dinasti Abbasiyah belum ada, tonggaknya masih goyah, kekuasaannya masih terancam. Akan tetapi, setelah ia memerintah selama 22 tahun, Al-Mansur meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, mantap, megah, dan agung serta mempesona. Itulah sebabnya di atas keberhasilan beliau membangun dinasti Abbasiyah, dia disebut sebagai seorang pembangun Imperium Abbasiyah yang sebenarnya. Khalifah Al-Mansur juga berhasil menumpas berbagai pemberontakan yang membahayakan dinasti Abbasiyah. Meski memerintah dengan kejam, Al-Mansur mampu menancapkan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Terbukti dengan pindahnya ibu kota dinasti Abbasiyah dari Hasimiyah dekat Kufah pindah ke Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Hasan Ibrahim menyebutkan 3 alasan pemindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, yaitu pertama, dinasti Umayyah dan para pendukungnya bermukim di Damaskus. Kedua, basis dinasti Abbasiyah adalah orang Persia, maka Baghdad lebih dekat dengan Persia. Sementara basis kekuatan dinasti Umayyah orang Arab, sehingga memindahkan ibu kota ke Baghdad menjauhkan diri dari pendukung Daulah Abbasiyah. Ketiga, Damaskus dengan perbatasan negara Bizantium, maka pemindahan ke Baghdad menjauhkan diri dari agresi pasukan Bizantium juga. Sekarang pertanyaannya, mengapa kota Baghdad yang dijadikan pilihan sebagai pusat ibu kota? Karena saat itu kota Baghdad memiliki udara yang bersih dan segar, berarti sehat lingkungan dan memiliki sumber kehidupan yang mudah diperoleh masyarakat, berarti mempunyai potensi ekonomi. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan,
Dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Pada masa Al-Mansur ini, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Innama ani sultanallah fi ardi." Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Dengan demikian, konsep khalifah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia. Bukan pula sekadar pelanjut Nabi sebagaimana pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Di samping itu, berbeda dari Daulat Bani Umayyah, Khalifah-Khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta. Seperti Al-Mansur dan Al-Safah, belakangan gelar tahta ini lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Jika dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasyim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya.